Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki materi yang ke-22 di mana kita akan sama-sama belajar tentang taukid. Kemudian apa itu taukid? Jadi taukid itu adalah lafaz yang digunakan dalam kalimat untuk menegaskan atau memperkuat makna, baik dengan pengulangan kata maupun penambahan kata tertentu. Nah, ini definisinya cukup panjang, tapi tidak perlu dihafal, yang penting difahami. Oleh karena itu, agar faham, maka saya seperti biasa akan berikan contohnya. Di sini ada kalimat yang berbunyi ja'ar rajulu ar-rajulu. Telah datang laki-laki itu, laki-laki itu. Jadi ada dua kali ya ar-rajulunya. Nah, ar-rajulu yang kedua inilah yang disebut taukid, untuk menegaskan, untuk memperkuat makna. Sedangkan ar-rajulu yang pertama ini yang disebut muakkad atau yang ditegaskan. Jadi sangat jelas ketika dilihat dari makna ja'ar rajulu ar-rajulu, di sini kan ada penekanan. Yang datang itu benar-benar laki-laki tersebut. Kemudian contoh berikutnya ada kata ja'ar rajulu nafsuhu. Telah datang laki-laki itu nafsuhu, dirinya sendiri. Nah, maka nafsuhu di sini ya sebagai taukid. Untuk apa? Untuk menegaskan atau memperkuat makna. Nah, jadi kalau yang tadi itu diulang katanya, sementara ini dengan penambahan kata tertentu. Jadi nafsuhu sebagai taukid dan ar-rajulu sebagai muakkadnya. Kemudian taukid ini memiliki i'rab yang sama dengan muakkad. Jadi kalau muakkadnya rofa seperti kedua contoh di atas, maka taukidnya pun harus rofa. Demikian juga kalau jar ya sama-sama jar, kalau nasab juga sama-sama nasab. Lalu di sini ada pembagian taukid. Yang pertama, taukid itu ada yang disebut sebagai taukid lafzi, di mana dilakukan penekanannya itu, taukidnya itu dengan pengulangan kata secara langsung untuk menegaskan makna. Sebagai contoh di sini jaa rajulun rajulun. Ya, ini kan sama dengan yang pertama ya. Bedanya kalau yang di atas rajulnya itu isim ma'rifat, sementara yang sekarang ya rajulnya adalah isim nakirah. Jaa rajulun rajulun. Telah datang seorang laki-laki, seorang laki-laki. Nah, rajul yang pertama di sini sebagai fa'il. Karena fa'il maka i'rabnya itu rofa, tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Nah, sedangkan rajul yang kedua ini adalah taukid, yaitu taukid lafzi. Karena taukid itu i'rabnya harus mengikuti muakkad, maka rajulun juga dibaca rofa. Nah, itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada jalasa amrun jalasa. Jadi yang diulang itu adalah fiilnya. Telah duduk si Umar, telah duduk. Jadi ingin ditegaskan kalau yang pertama itu adalah fa'ilnya, ya si rajulnya. Kalau yang kedua ini yang ingin ditekankan adalah aktivitasnya atau kata kerjanya. Kemudian taukid yang kedua adalah taukid maknawi, yakni dengan melakukan penambahan kata tertentu yang berfungsi ya untuk mempertegas makna. Nah, ini ada beberapa kata yang biasa digunakan untuk menjadi taukid. Ada nafsu, ainu, kullu, jami, amah, ya, kila, kilta. Ya, silahkan nanti cari artinya masing-masing di dalam kamus. Nah, sebagai contoh di sini ada kata hadarul waladu ainuhu. Telah hadir anak itu dirinya sendiri. Jadi al-waladu di situ posisinya sebagai fa'il. Karena dia fa'il, maka i'rabnya dibaca rofa. Tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Nah, sementara ainuhu dia ini sebagai taukid maknawi. Karena taukid itu i'rabnya harus mengikuti muakkad, maka ainuhu juga dibaca rofa. Nah, kemudian contoh yang berikutnya saya ambil dari Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Dan kalian beriman kepada Alkitab yaitu Quran kullihi
seluruhnya. Nah, bil kitabi di sini posisinya sebagai jar majrur yang tanda jarnya adalah kasrah. Sementara kulli di sini adalah taukid maknawi. Karena taukid itu harus mengikuti i'rab dari muakkad, maka kullihi juga dibaca jar. Nah, demikian singkat sekali pembahasan mengenai taukid. Nah, kita simpulkan saja, di beberapa video sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal yang kita kategorikan semuanya itu sebagai tabi atau jamaknya tawabi, yang diterjemahkan sebagai mengikuti. Mengikuti dalam hal apa? Dalam hal i'rabnya. Yang pertama kita sudah bahas mengenai atof dan ma'tuf. Di sini sebagai contoh, fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Yuhyikum kita sebut sebagai ma'tuf dan ahyakum kita sebut sebagai ma'tuf alaih. Demikian pula yumitukum kita namakan ma'tuf, sementara ma'tuf alaihnya sama-sama ahyakum. Selanjutnya kita sudah membahas mengenai na'at. Contohnya fi jannatin 'aliyatin. Aliyah di sini kita sebut sebagai na'at dan jannatin kita sebut sebagai man'ut. Jangan lupa bahwa untuk menjadi na'at ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga kita juga sudah membahas tentang badal. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin, di mana rabbi kita sebut sebagai badal, lillahi kita sebut sebagai mubdal minhu. Dan yang terakhir yang barusan saja kita bahas adalah kita membahas tentang taukid. Contohnya wa tu'minuna bil kitabi kullihi, di mana kulli di sini sebagai taukid dan al-kitabi sebagai muakkad. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita sudah menyelesaikan semua pembahasan mengenai 4 jenis tabi atau tawabi. Semoga bermanfaat.